dulu itu orang lebih antusias karena emang bisa dibilang radio doang gitu sebagai sarana hiburan, ya kan? Iya. Terus juga apa ya? Dulu itu kalau kita mau ketemu sama penyiarnya harus datang langsung ke studio. Kalau sekarang itu tuh udah lewat visual gitu. Ada media sosial kayak Instagram, Twitter, Facebook. Itu bisa lihat langsung dari sana aja. Dan kalau bisa dibilang dulu itu yang diandalkan adalah suara, ya kan? Kita dengerin suaranya, terus kita mainin ada namanya kan theater of mind gitu. Kita memainkan imajinasi pendengar dari suara kita, dan pendengar pun jadi kayak ngebayang-bayang, aduh suaranya seperti ini, orangnya seperti apa ya, kayak gitu. Kalau sekarang udah bisa dilihat gitu visualnya lewat Instagram, lewat YouTube, lewat apapun itu gitu. Kalau sekarang itu semua orang bisa jadi seorang penyiar gitu, mulai dari suaranya yang agak cempreng. Kamu tahu kan ini Nikta Gina yang di penyiar Iya, iya, Prambors, tahu. ya kan? Nah itu suaranya juga agak gak bulat, gak besar, tapi dia bisa menjadi seorang penyiar. Yang penting dia bisa delivering apa yang dia omongin buat didengar sama pendengar itu jadi nyampe gitu, kayak gitu. Kalau dari orangnya seperti itu gitu. Jadi sekarang nggak terlalu yang milih-milih banget harus suaranya bulat besar gitu, enggak. Halo Kak, Halo, ini selamat siang. siang. Ini aku panggil Kak Leni aja ya. Ya boleh. Jadi udah di dunia penyiaran dari sejak tahun kapan Kak? Aku itu dunia siaran tuh dari mulai 2016 akhir. Jadi udah berapa, kurang lebih 4 tahun lah ya Oh, sama tahun. sekarang. Iya Di gitu. di mana itu? Awal mulanya? Awal mulanya Iya, diceritain dari awal banget nih. iya gak apa-apa. Ya boleh lah ya, biar jadi pelajaran juga ke depannya. Iya. Jadi awalnya itu emang kan ada tuh radio swasta di Semarang yang buka lowongan gitu. Terus akhirnya kita nyoba untuk ke sana. Awalnya ya seperti biasa, kayak proses lamaran kerja seperti biasa, kita masukin CV, kita Mm-mm. masukin sampel suara. Nah biasanya sampel suara sih yang bikin beda, yang dimana kalau siaran sama lowongan kerja yang lain gitu. Terus akhirnya dipanggil, ditanya bersedia nggak buat training selama kurang lebih 6 bulan lah, 6 bulan atau 3 bulan gitu, lupa ya. Terus ya udah, akhirnya selama proses training itu dilihat nih seleksi alam. Seleksi alam tuh kan dimana ada orang yang kuat atau enggak gitu ya ngejalaninnya. Akhirnya Iya. rontok sendiri-sendiri tuh, rontok sendiri-sendiri dan bertahan, satu angkatan itu ada 5 orang kayak gitu. Itu Gitu. Prosesnya cukup lama sih sebetulnya untuk sampai kita tekan kontrak terus sampai siaran gitu. hmm, itu ada kata-kata seleksi alam. Memang di penyiaran itu ada yang apa Apa? terlalu berat apa gimana kok pada keluar sendiri-sendiri? Seleksi alam itu pasti di setiap tempat kerja ada gitu ya, nggak cuma untuk jadi penyiar doang. Kalau bisa dibilang kita ada proses masa training, ya kan? Di masa Hmm. training itu seleksi alam itu pasti ada, dimana yang ada mentalnya kuat atau enggak untuk ngejalaninnya. Terus juga dari segi finansial juga bisa jadi gitu, dari lingkungannya juga ya kuat-kuatan aja sih kayak gitu. Kalau dibilang berat atau enggak untuk jadi seorang penyiar ya tergantung orangnya sebetulnya. Cuman kalau emang dia ngerasa itu udah passionnya, dia pengen banget untuk siaran, nah itu bisa bertahan sih gitu. Itu kan tadi disebutin kalau ya apa ngirim sampel suara juga ya. Iya, sampel Itu suara. emang ada nilai plus sendiri apa gimana? Ada dong. Biasanya emang kalau dunia radio itu minta untuk sampel suara gitu, karena biar tahu warna suara kita itu pas atau enggak sama radio tersebut kayak gitu. Hmm. Dan biasanya kalau sampel suara itu tergantung, ada yang minta sesuai format, kalau misalkan di tempat radio tersebut gitu, kayak ada
IDs kayak gitu-gitu, atau yang ya udah rekam suara kamu terserah mau ngomongin apa, yang penting se-enjoy-nya aja dan suaranya keluar kayak gitu. Itu sih awal-awal biasanya. Oke. Sekarang Hmm. itu dari dulu di satu tempat itu aja atau sempat pindah-pindah juga? Selama ini baru satu aja sih di situ, Hmm, 4 tahun kayak gitu, nggak pindah-pindah. Tapi biasanya kalau misalkan emang udah suka banget gitu ya sama dunia broadcasting dan siaran gitu, pindah ke satu tempat itu lebih mudah sih, karena udah ada track record, oh pernah siaran kayak gitu. adaptasinya lebih cepat ya. Iya lebih cepat. Paling ya adaptasi di apa ya, kayak pengaturan-pengaturan apa yang harus dipegang gitu, aplikasi untuk siarannya kayak gitu doang sih, mixingnya seperti apa. Kan karena kita udah ada basicnya tuh, jadi insya Allah lebih gampang sebenarnya kayak gitu. Dulu kalian ini masuknya di yang program apa? Maksudnya kan ada yang segmen kayak lagu-lagu apa Hmm. bacain ini. Kalau kalian ini masuknya yang mana? Kalau aku ini ya orangnya random, karena waktu itu Random. sesuai ya sesuai sama jadwal yang ini aja, karena waktu itu juga sambil kuliah kan pertama kali, Hmm. jadi kuliahnya malam dan akhirnya disimpan di program pagi. Pagi pernah, malam pernah, pokoknya semuanya sih dicoba, karena aku tuh tipe orang yang sangat suka dengan dunia siaran ya, dimana penasaran juga gitu, apa aja yang pengen aku coba ya aku coba gitu. Tapi selama ini, sejauh ini paling banyak itu pegang ini program yang request di sore hari kayak gitu. Request-request lagu gitu ya. Iya, tapi selain baca request pun kita tuh di situ bacain informasi nih, kira-kira apa yang lagi update gitu di Jawa Hmm. Tengah, di Semarang, di Indonesia kayak gitu. Jadi nggak cuma bacain request doang. Selama 3 jam itu kita tuh harus bisa yang namanya bacain request seperti apa gitu kan, menyapa pendengar, nggak cuma say hey doang, tapi harus bisa menyentuh orang tersebut gitu kan dengan hatinya. Iya. Iya, terus juga bacain info kayak gitu-gitu sih. Oke. Terus Hmm. nih langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Oh boleh. Tadi tuh bukan nanya ya? Ya, tanya jawab biasa. Oke. Bedanya Apa? dari dunia penyiaran yang dulu sama sekarang itu apa? Banyak banget bedanya kalau bisa dibilang. Dulu itu bisa dibilang radio tuh kayak semacam nomor penghibur pertama gitu. Bisa dibilang kayak gitu kan. Kalau Hmm. sekarang ada TV, ada Spotify, ada YouTube seperti itu. Kalau dulu itu orang lebih antusias karena emang bisa dibilang radio doang gitu sebagai sarana hiburan, ya kan? Iya. Terus juga apa ya? Dulu itu kalau kita mau ketemu sama penyiarnya harus datang langsung ke studio. Hmm. Kalau sekarang itu tuh udah lewat visual gitu. Ada media sosial kayak Instagram, Twitter, Facebook. Itu bisa lihat langsung dari sana aja. Dan kalau bisa dibilang dulu itu yang diandalkan adalah suara, ya kan? Kita Iya. dengerin suaranya, terus kita mainin ada namanya kan theater of mind gitu. Kita memainkan imajinasi pendengar dari suara kita, dan pendengar pun jadi kayak ngebayang-bayang, aduh suaranya seperti ini, orangnya seperti apa ya, kayak gitu. Kalau sekarang udah bisa dilihat gitu visualnya lewat Instagram, lewat YouTube, lewat apapun itu gitu. Jadi bedanya sih di situ. Dan kalau dulu kan by SMS, by surat juga Iya. pernah kan Iya. untuk request lagu seperti itu. Kalau sekarang bisa WhatsApp, bisa Instagram, lebih gampang sebenarnya kayak gitu. Kalau dari peralatannya itu sama aja ya, nggak ada perubahan yang spesifik gitu. Kalau peralatannya dulu banget itu kan masih masih pakai CD ya. Jadi Hmm. operatornya tuh pakai CD gitu. Iya, Kalau iya. saya sih belum ngalamin ya, karena saya ngalaminnya udah yang langsung pakai aplikasi kayak gitu. Jadi kalau dulu tuh sebenarnya lebih ribet seperti itu, milih lagunya tuh dari CD langsung. Kalau sekarang kan tinggal masukin aja ke aplikasi, udah selesai kita play kayak gitu. Berarti yang dulu milih-milih CD dulu lagunya yang mana itu nyari-nyari dulu ya. Iya benar. Jadi emang agak lebih ribet, tapi lebih jam terbangnya tuh lebih tinggi banget gitu. Kayak gitu. Oke. Perbedaannya di situ sih. Kalau sekarang berarti udah nggak aktif lagi di penyiaran apa masih sempat? Kalau sekarang udah nggak aktif, Udah nggak aktif. udah beberapa bulan ya. Dari bulan Juni 2020 lah
Ada mungkin 7 bulan ya. Ya, ya termasuknya agak baru ya, Ya baru baru keluar. baru keluar, benar banget kayak gitu. Oke, kalau melihat dari dunia penyiaran zaman sekarang, Mhm. dari mungkin perbedaan yang paling apa ya, terlihat entah itu orangnya atau gimana. Hmm, kalau dari orangnya nih ya, Ya, biasanya identik seorang penyiar itu suaranya harus yang bulat, ya kan? Yang iya. kayak besar gitu, Hmm, suaranya agak berat. Kalau sekarang itu semua orang bisa jadi seorang penyiar gitu, mulai dari suaranya yang agak cempreng. Kamu tahu kan ini Nikta Gina yang di penyiar iya iya, Prambors, tahu tahu. ya kan? Nah itu suaranya juga agak nggak bulat, nggak besar, tapi dia bisa menjadi seorang penyiar. Yang penting tuh dia bisa delivering apa yang dia omongin buat didengar sama pendengar itu jadi nyampe gitu, kayak gitu. Kalau dari orangnya seperti itu gitu, jadi sekarang nggak terlalu yang milih-milih banget harus suaranya bulat besar gitu, enggak. Terus juga kalau dari apa tadi, selain dari orang, dari apa lagi tuh yang mau Mungkin diketahui? mungkin suasananya atau Suasananya beda-beda sih ya sebenarnya. Ada yang pengen jadi penyiar itu hanya untuk yaudah nih aku pengen masuk, pengen tahu doang, atau emang ada yang dari hati banget gitu, pengen banget, dan akhirnya kan selagu dia update kayak gitu, hmm, belajarnya pun dia lebih apa ya, lebih giat kayak gitu sih. Kalau sekarang kan mungkin ada yang emang cuman buat gaya doang kayak gitu, ada sih yang seperti itu. Hmm, kayak gitu. oke. Terus yang masalah regulasi ini. Regulasi di tempat penyiarannya kakak itu merujuk kemana? Perbedaan regulasi yang zaman dulu dan sekarang. Oh ya, dimaksud regulasi ini tuh seperti apa maksudnya? Regulasi mungkin eh, awal mula awal mula pandemi datang atau sebelumnya ada perubahan yang Oke, kalau itu secara signifikan enggak ya, karena kita berjalan seperti biasa, di mana media itu emang 24 jam gitu kan, kita hmm, buka nggak pernah ada yang tutup. Ya paling perbedaannya adalah lebih aware aja, di mana kita biasanya pakai busa untuk mikrofon, itu bareng-bareng. Nah kalau sekarang itu kita masing-masing bawa satu, jadi masing-masing punya, dan pakai masker juga gitu kalau siaran. Biasanya kan ya udah cuek aja kayak gitu. Kalau untuk secara materi yang masuk, bisa dibilang itu untuk iklan dan segala macam agak agak berkurang, karena kan sekarang perusahaan-perusahaan juga lagi kurang baik gitu, seperti itu. iya. Iya paling kayak gitu sih kalau yang signifikannya. Kalau Nggak terlalu sih sebenarnya, berjalan seperti biasa aja gitu. kalau biasanya kan radio juga ada yang apa memanggil narasumber gitu-gitu. Kalau Oke. Okay. selama Nah biasanya itu ada yang masih panggil narasumber juga atau di stop dulu kita gitu. mas kita masih pakai narasumber, cuman medianya itu kita pakai Zoom, pakai Google Meet, Oh, terus juga live Instagram bareng. Nah, kalau secara signifikannya itu yang tadi dibilang juga, kalau dari biasanya kita datang tuh pada ke studio, sekarang mainannya adalah di Instagram. Jadi setiap itu live Instagram. Ini nggak kerasa nggak, waktu pas awal-awal pandemi, ngelihat Instagram itu pasti jam sore itu pasti pada live semua di sana. live Nah, untuk itu ya siaran ya. iya live siaran di Instagram gitu, seperti itu. Palingnya yang ngerasa berubahnya tuh di situ sih, nggak ketemu langsung tapi narasumber tetap ada gitu. Tapi pernah ada yang manggil sampai ke studio gitu belum Ada, ada. ada. Ada, tapi tetap dengan protokol kesehatan gitu. Ada jarak, kita sediain hand sanitizer juga di sana. Kita ada apa ini buat itu kan, Cek suhu. suhu, cek suhu ada gitu. Di bawah tuh di sapam tuh udah cek suhu dulu, terus ada buat tempat cuci tangan seperti itu, jaga jarak juga. Dan busa mikrofonnya juga beda gitu untuk penyiar, dan juga narasumber itu beda gitu. Selain busa mic kan juga pakai headset ya. Nah, Iya, headsetnya itu juga
diganti apa sama Kalau untuk semua saat gitu? ini enggak sih. Saat ini masih tetap sama untuk headset. Cuman setiap kita pakai selesai, kita mau pakai juga itu disemprot disinfektan kayak gitu. Karena Setiap kalau headset kan harganya lumayan iya ya, iya. gitu, gitu. Jadi pencegahannya seperti itu pakai disinfektan. Berarti itu ya apa yang paling jelas bagian narasumbernya ya. Hmm. Terus kalau melihat dunia digital yang kalau bagi dunia penyiaran itu apa dampak positif dan negatifnya? Banyak banget. Kalau negatifnya mungkin agak sedikit ya, tapi lebih banyak ke positif. Dimana kalau sekarang dunia digital itu radio pun harus mau gak mau gitu masuk ke sana kayak kayak YouTube gitu. Kita masuk ke sana gitu kan. Hmm. Ada live di YouTube gitu. Nah, bentar ya. Kayak gitu. Terus juga Instagram. Jadi lebih memudahkan pendengar mencari kita gitu sebagai penyiar dan radionya gitu, lebih aktif juga di Twitter seperti itu. Kalau misalkan kita nggak terlalu aktif di dunia itu, dunia apa tadi, sosmed, Hmm. ya mati lah sebenarnya. Kayak Spotify, kalian lagi ngobrol dulu, kayak Spotify. Nah Iya. Spotify pun itu juga radio masuk ke sana gitu. Kalau nggak ke sana kita akan agak susah juga gitu buat ngambil pendengar, kalau bisa dibilang kayak gitu. Kalau untuk zaman sekarang masih ada nggak yang dengerin langsung dari radio gitu? Ada dong, itu pasti ada. Apalagi lagi di musim pandemi kayak gini pun orang-orang kebanyakan di rumah kan. Iya. Karena bosen mungkin dengan TV, bosen dengan Spotify, dengan YouTube, dengerin radio. Dimana kalau radio itu punya nilai plus, dimana kita tuh kayak ngerasa ditemenin kalau dengan radio tuh. Kayak gitu. Jadi kayak ada yang nemenin aja walaupun gak ada visualnya. Kalau TV kan beda lagi tuh, kita ada visualnya tapi ya udah TV sendiri, kita sendiri dengan handphone kayak gitu. Kalau radio tuh nggak usah dilihat tapi kita udah ngerasa kayak gitu. Jadi masih ada, dan kalau mobilitas gitu lagi pergi-pergi kemana di mobil juga kan dengerinnya radio, di motor pun kadang kalau Iya. ini dengerinnya radio kan, Iya. suka nancep aja headset di sini, tahu-tahu dicegat polisi aja. Kayak gitu. Tapi kan penontonnya tetap agak berkurang dari yang zaman sebelum ada di dunia digital itu. Kalau yang Itu langsung kalau itu kita nggak bisa mastiin ya karena emang nggak ada apa ya, nggak ada ininya, nggak ada yang angka tertentunya mantau. gitu. Ya pemantauannya tuh nggak ada secara langsung. Sebenarnya ada, tapi itu agak susah sih ngejelasinnya. Harus kemana dulu. Jadi ada jumlah yang konkretnya gitu. Kalau untuk radionya sendiri kita nggak tahu nih pendengar kita tuh ada berapa tuh kita nggak tahu gitu. Cuma biasanya suka ada evaluasi itu setiap bulan atau setiap tahun gitu. Dan itu manajemen yang tahu sebenarnya. Gitu. Nah kan sekarang kalian udah nggak aktif di dunia penyiaran ya. Hmm. Kenapa kok memutuskan akhirnya kok keluar dari dunia penyiaran? Sebenarnya memutuskan keluar enggak, tapi berhenti sejenak. Break ya. Karena emang ya break dulu karena kan ini harus balik Bandung gitu, balik lagi ke tempat asal. Sebelumnya kan di Semarang kayak gitu. Sebenarnya di sini pun masih nyari-nyari juga untuk siaran gitu. Asli berarti kalian ini asli Bandung. Di Bandung Kok bisa sampai Semarang? bisa bisa lah, dari Bandung ke Singapura aja bisa. Ini Semarang doang mah deket. Kan biasanya orang cari kerja yang deket-deket aja, Enggak dong, orang Bandung tuh seneng jauh-jauh. yang jauh-jauh. Ya, Cari yang lebih repot. Apa? Cari yang lebih repot, lebih ribet. Iya. Kamu rasain deh ngerantau itu seperti apa enaknya, cobain deh. Kan tetap kalau ngerantau ada gak enaknya, ada enaknya. Mungkin gak enaknya Iyalah, tempat itu ya, jauh apa dari orang lebih tua. bebas gitu. Iya, ya jauh dari orang tua tuh malah nggak enaknya sebenarnya. Iya gak enak, Tapi gak enak. lebih lebih bebas aja gitu, kayak nggak ada jam malam, Oh iya, kayak gitu. lebih lepas. Ya, ya lebih lepas lah. Dan kita jadi lebih enak buat ngobrol sama orang di luar sana sih sebenarnya. Kalau yang ekstrovert gitu ya, jadi bisa tahu oh budaya di sini kayak seperti ini.
seperti itu kan beda-beda ya setiap Mm-mm. suku kayak gitu. Oke. Ini yang terakhir di special case seperti pandemik saat ini, apa yang terjadi dengan dunia penyiaran? Kalau selama pandemi yang terjadi di dunia penyiaran itu apa? Hal baru yang terjadi di dunia penyiaran. Hal barunya yaitu tadi yang dimana biasanya kita ngundang narasumber langsung ke studio, sekarang harus by phone, kalau enggak lewat Instagram, ya seperti itu. Dan kita juga kayak kalau nggak ngencengin di sosmed itu bakal apa ya, kayak mati gitu. Walaupun sebenarnya radio tuh kan beda nih segmennya, jadi nggak akan mati sih sebetulnya kayak gitu. Jadi paling bedanya di situ aja sih yang paling signifikan. Berarti sekarang radio sudah mulai masuk digital, kayak TV juga masuk digital. Semua media Iya, juga sudah mulai iya, pakai iya, digital. iya. Radio pun udah masuk ke video.com, terus YouTube juga kita mainan di sana, kayak ya mainan podcast-podcast seperti di YouTube gitu kan. Terus juga di Spotify ada, streaming pun kan itu udah masuk digital kan Iya. ininya. Jadi ya sebenarnya radio dari dulu juga udah masuk digital kan, dengan adanya streaming. Kamu di Bandung bisa dengerin radio Semarang, di Semarang bisa dengerin radio Jakarta kan udah masuk digital sebetulnya. Cuman sekarang diperluas aja ke YouTube, terus ke video.com juga ada kayak gitu. Gitu Oke. sih. Ini pertanyaannya udah habis sih. Udah habis deh. Tapi kamu sendiri ini ada pandangan gitu sih, kamu pengen jadi penyiar atau mungkin di dunia broadcasting, apa sih yang pengen kamu cari gitu? Kalau aku di dunia penyiaran belum belum ada passion ke sana. Tapi kalau Hmm. belajar lebih ya, Oh kayak gitu. lebih tahu detail-detailnya itu ada, ingin tahu lah. Hmm. Ya pastilah, semakin ingin tahu jadi semakin oh kira-kira kesana atau enggak ya jalannya Ya, gitu. Kayak gitu. sambil lihat-lihat peluang sama kondisi. Kenapa pulang dan kondisi? Kayaknya agak-agak ragu gitu deh dalam hati. Ya kalau menggiurkan kan bisa masuk ke sana. Tapi kalau boleh jujur ya, kalau misalkan kamu nyari cuan di radio itu sebaiknya enggak sih gitu. Cuman kalau kamu nyari Hobi. relasi dan nyari apa ya, pengalaman-pengalaman yang benar-benar kamu pengen dapet ya ke sana. Tapi kalau cuan enggak sih, kalau menurut aku gitu. Tapi dari sana kamu bisa menghasilkan cuan dari lobang-lobang yang lain nih, dari relasi tersebut. Kan radio juga bisa buat apa ya? Menambah apa, kayak belajar public speaking juga ya. Iya, iya bener banget. Dulu sebelum aku siaran tuh ngomong tuh pasti ada A, E-nya kayak gitu kan. Nah kalau sekarang tuh diminimalisir lah, kayak gitu. Masih ada tapi berkurang. Iya, masih ada lah, pasti ada lah. Apalagi kalau kita nggak nguasain materi, kita nggak tahu harus ngomong apa. Kata-kata itu tuh ada. Kita ngeblank aja itu pasti nah kayak gitu tuh ada. Kalau dulu waktu awal-awal jadi penyiar itu agak apa, ada groginya nggak Kak? Bukan ada lagi, pasti semua Pasti. ada. Pasti, apalagi karena kita biasanya kan walaupun dialog itu ngerasa ada yang dengerin kita, terus ada yang ngawasin. Apalagi yang awal-awal itu yang ngawasin adalah senior kan. Kalau Iya. pendengar mah kayak yaudahlah, pendengar nggak kenal ini. Tapi kalau senior, ntar kita udah selesai siaran, kita akan ada evaluasi. Nah di situ yang bikin deg-degan kayak gitu. Jadi pasti ada lah, ada deg-degannya tuh ada. Sampai sekarang pun pasti ada kalau deg-degan kayak gitu. Itu sih sama halnya sekarang kayak sekolah online juga kan harus beradaptasi dengan pandemi ya. Iya. Di mana-mana ya paling platform digital yang dipakai kan. Dulu kuliah jurusan apa? Aku jurusannya komputer akuntan sih, nggak ada hubungannya sama sekali dengan dunia broadcasting. Kok bisa Iya. sampai masuk penyiaran? Karena seneng gitu Karena ya? seneng, karena dari SMP tuh sukanya dengerin radio kan. Jadi kayak aduh pengen banget nih jadi penyiar, karena aku tipenya pengen jadi orang yang bisa mendengarkan sama didengarkan.
Salah satu caranya adalah jadi penyiar. Karena mau masuk jurusan psikologi telat gitu. Jadi gimana nih caranya bisa jadi pendengar yang baik dan juga pembicara yang baik kayak gitu. Jadi penyiar itu nggak cuman kita ngomong doang, tapi kita juga harus bisa denger ini pendengar pengennya apa. Terus narasumber juga kalau ngomong enaknya kita ajakin ngomongin seperti apa kayak gitu. Kita juga harus nyambung kan jadi orang kalau Iya. ngobrol sama orang lain gitu. Jadi di situ menariknya tuh, menyenangkannya. Jangan sampai kita tuh berhenti. Maksudnya ketika kita lagi ngobrol sama orang, terus jadi ini, jadi apa ya? Jadi dead air kalau bahasa di radio tuh. Dead air tuh Senyap, ada, senyap gitu ya. ya ada sunyi sedetik aja itu tuh jangan sampai. Jadi kita tuh kayak muter otak gitu. Gimana caranya biar ini tuh berjalan terus dan pembicaraannya tuh hidup kayak gitu. Dulu waktu di radio kan itu ya, manggil-manggil bintang tamu gitu ya. Itu ada nggak yang ngefans banget sampai bikin apa, Bikin apa? grogi banget gitu, sampai Oh, ngeblank? kalau ada Ada baru-baru ini. baru-baru ini. eh eh, Dokter Tirta tahu nggak? Oh tahu, oh pernah di itu ya. Iya pernah dong di Melda. Jadi kita live bareng karena waktu itu kan lagi pandemi nih. Kita pengen banget mengedukasi masyarakat Semarang karena waktu itu lagi hektik dan chaos banget di Semarang kan kurvanya naik terus. Iya. Pengen nih gimana caranya ngasih ngasih apa ya? Ngasih penjelasan yang agak keras karena bisa dibilang waktu itu si Tirta kan. Iya. Jadi sama dokter Tirta itu live Instagram bareng. Grogi banget apalagi dia kan gayanya ngegas gitu ya. Iya. Iya jadi kayak Kayak dimarahin. oke, iya bukan kayak lagi emang kayaknya Emang. kayak gitu jadi ya begitulah ada lah deg-degan kayak gitu-gitu. Terima kasih buat waktunya, sudah Mhm. dibantu juga. Sama-sama. Semoga kamu bisa menemukan passion kamu ya. Ya, amin. Maunya lari kemana gitu. Iya. Mhm. Oke, Kak. Oke, Sampai jumpa. oke, dadah. Thank you juga Dadah. ya.